tahun 318 sebenarnya si Arius ini sudah disidang oleh Uskup Alexandria saat itu. Karena ini orangnya pintar tapi terlalu khotbah lu. Poinnya Allah yang satu itu siapa? Lu kan udah ngejelasin panjang lebar. Kita bicara Allah, firman, dan rohnya. Di dalam pemahaman Trinitas, gini, ketika Anda berdakwah, gantian Bang Edo. Bang Edo gantian. Nah, itu Anda nggak akan dapat pahala. Gini sedikit bro. Forum ini bukan forum khotbah, tapi forum interfaith dialog. Ada perbedaan di sini. Kita boleh sepakat untuk tidak bersepakat. Pro dan kontra itu pasti ada di sini. Ketika Brother Edo memaparkan sesuatu dan kami dari sahabat Muslim mengiranya tidak logik atau salah, kami juga berhak menanggapi. Jangan seolah-olah jadi kayak Hitler gitu. Hitler, tetapi jangan dengan kata. Oke, biar gue jawab ya, Bro. Mungkin singkat ya. Walaupun Trinitas ini belum kelar ya. Nah, kami Muslim ini tidak pernah yang namanya menafsirkan ayat yang sifatnya clear dengan ayat-ayat yang kabur. Itu perlu bro garis bawah ya. Ketika ada ayat qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Lalu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata lidzikri. Sungguh aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sholatlah aku sebagai zikir kepadaku. Sembah karena di PL Slayer ya. Jadi dia malu-malu, padahal Yesus sendiri nggak pernah minta disembah gitu. Makanya dia bilang, Yesus nggak minta disembah. Ya jelas orang dia manusia kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya, yang diambil dari channelnya saudara mualaf kita, yaitu Goldian Simbolon ya, atau Pendeta Abednego. Nah, di dalam diskusi ini ada saudara-saudara Kristen yang ikut bergabung, dan yang anehnya di sini adalah ketika saudara Kristen ini berdiskusi namun seperti orang yang sedang berorasi ya, atau sedang berkhotbah. Dan ada juga saudara Kristen yang lainnya seperti kebakaran jenggot ya, seperti kereta api yang sedang mendaki tetapi napas dia yang sesak ya, mendengar atau melihat bagaimana saudara-saudara mualaf kita memberikan penjelasan tentang ketuhanan Yesus ya, yang memang di dalam Bible itu tidak terbukti sama sekali ya. Dan juga ada saudara Pak Aryo ya, yang juga seperti cacing kepanasan mendengar penjelasan-penjelasan para mualaf cerdas kita. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan di-share. Dan begitu juga kita dukung channel dakwah lainnya untuk terus bisa berkembang, mensiarkan Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan upaya-upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan.
hasil Ya, daripada share. 381. Oke. Sip, Udah sip. aku susun rapi dengan PowerPoint yang cantik dan elok ya. Nah, Betul. jadi Edo sama sekali tidak membantah hujah-hujah yang kusampaikan Sabar, ini kita data masih dan fakta yang panjang. ada ya. Oh, oke. Sabar, Kirain masih setuju panjang. ya. Nah, kalau setuju kan tinggal lahir kembali menjadi pribadi baru dalam iman dan Islam yang sangat paripurna itu. Oke, sabar, gue masih open my file. Ceritanya Ustadz belajar sama pendeta kaleng-kaleng gitu ya. Oh, bukan kaleng-kaleng nih. Belajar Ya. sama tukang beca Bang Edo, mau nggak? Pendeta beneran ya. Bang Edo, Jelas. belajar sama tukang beca aku mau nggak? Oke, ini ya, aku punya sebuah Widih. slide yaitu Tritunggal dan Dewa-Dewa Pagan. Ya, ini sejarah Tritunggal yang berakar di Bikin Konsili slide yang 325. enggak hasil Nah, konsilinya ini kayak mana? Origen. Iya, sabar. Ini Origen yang mempengaruhi pikiran Athanasius ya, di mana dia merumuskan sebuah rumusan yaitu osia atau transistansi perubahan zat ke dalam tubuh Kristus. Ini ya, data Credo Konstantinopel. Aku percaya akan bacakan. satu Allah. Nah, apa? Baca? Aku percaya akan satu Allah, Bapa Nah, yang Maha baca Kuasa. baca lagi. Oke, Aku percaya akan satu Allah. Oke. Bapa yang Maha Berarti Kuasa. Yesus bukan Allah gitu. Yesus manusia sejati. Oh, bukan Allah ya berarti ya. Yesus manusia sejati, kealahannya itu yang perlu kita bahas. Yesus bukan Allah. Jangan ditutup dong hasil konsili Nikeanya itu bagus banget Biar itu. teman-teman tahu ya. Iya dong. Iya. Jadi konsili gereja ya. Konsili disebut konsili ekumenis gitu ya, atau oikumenis atau ekumenikal itu saat itu gereja masih satu ya. Karena belum mendunia banget ya, masih hanya di Asia kecil, masih di Kekaisaran abad ketiga itu sudah ada Kekaisaran Bizantium ya. Nah, ada konsili Nikea 325 saat itu. Kenapa? Nah, karena untuk mengatasi heresi. Heresi itu penyimpangan atau bidat gitu, atau bid'ah gitu ya. Yaitu oleh seorang yang bernama itu membidatkan, Bro. Bukan. Jadi sebentar itu ada ya. kepentingan politik di dalamnya. Oke. Sabar. Jangan ke situ dulu, kita kan diskusi ya. Jadi konsili gereja yang itu seluruh gereja saat itu. Ya, seperti halnya konsili pertama di Yerusalem ya, di Kisah Para Rasul itu, antara para rasul menyelesaikan isu waktu itu tentang beberapa isu ya. Antara Rasul Paulus dengan Rasul Petrus, dan diselesaikan ditengahi oleh Rasul Yakobus ya, saudara Yesus, pemimpin gereja Yerusalem. Nah, di dalam konsili Yerusalem itu selalu prinsipnya menghasilkan satu keputusan. Nah, saat itu belum ada heresi, belum ada bidat ya saat itu. Belum. Nah, jadi waktu itu menyelesaikan permasalahan. Nah, kemudian budaya konsili ini pun berlanjut. Konsili-konsili kecil dan konsili-konsili yang besar. Nah, saat itu gereja masih am. Am itu artinya satu, atau bahasa Yunaninya katlokon ya, atau Katolik ya. Waktu belum ada Katolik Roma, tapi katlokon. Dengan prinsip ajarannya adalah ortodoks ya, ortodoks. Jadi tahun 318 sebenarnya si Arius ini sudah disidang oleh Uskup Alexandria saat itu. Karena ini orangnya pintar tapi terlalu menyimpang. Mengapa penyimpangannya di mana? Karena waktu itu gereja yang mewarisi ajaran para rasul itu menjaga dengan sangat ketatnya prinsip keilahian dari kemesiasan. Nah, kita jangan sebut-sebut dulu Yesus Kristus, sabar. Ya, kita ikut alur berpikirnya Yesus saat itu dengan alur berpikirnya para rasul. Jadi sebentar ya, anakku lagi. Oke. Nah, jadi waktu itu tuh prinsip keilahian dan kemesiasan itu penting. Mengapa? Ya, karena pewahyuan Tuhan kepada para rasul, pewahyuan Tuhan kepada para nabi, yang diterjemahkan, ditafsirkan oleh para murid Yesus dan sebagainya, itu berbicara kemesiasan itu bukan seorang manusia biasa. Itu terkait tentang perjanjian antara Allah dengan manusia. Nubuat Mesias pertama kali itu kepada Adam dan Hawa.
dari keturunanmu inilah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, akan diselamatkan umat manusia. Diselamatkan ini salah satu topiknya adalah bagaimana manusia dikembalikan hakikatnya yang awal. Karena manusia mengambil hakikat ilahi saat itu, hidup kekal. Tapi karena jatuh dalam dosa, hakikat itu rusak. Nah, ini kata perjanjian juga penting ya. Jadi singkat cerita, kemesiasan itu sudah menjadi topik perjanjian antara Allah dengan manusia dan selalu diperbarui di setiap zaman, termasuk ke Raja Daud. Ya, engkau akan memerintah kerajaan yang akan kudirikan bagimu yang kekal. Loh, kerajaannya Daud kok kekal? Oh, Daud memerintah di kerajaan yang kekal. Ya, Daud. Dalam penafsiran kami, Daud itu adalah wakil Allah. Tapi tidak mungkin Daud mati. Nah, Mesias ini, keturunan Daud ini, yang akan menggenapi janji itu. Nah, Yesus Kristus, dalam konteks kemesiasan, dia seorang manusia sejati, tetapi dia juga, dia juga Allah yang sejati. Sebentar dulu. Oke, brother ya. Nah, ada sahabat kita, ya anaknya masih travel. Nah, jadi gini. Santai aja. Jadi itu backgroundnya ya. Ini kan kita dialog ya. Kamu berusaha berdakwah ke Islam, oke, itu pahala buat kamu. Tapi saya menjaga kamu jangan sampai kamu mencaci maki kekristenan karena pahalamu menurut salah satu ustadz itu akan rusak. Jadi saya mau menjelaskan itu, bro. Ya, terserah mau terima atau tidak, saya hanya menyuarakan iman Kristen. Jadi gini. Bicara tentang Allah Trinitas, itu kita jangan langsung lompat dulu ke Yesus Kristus lah. Doktrin Trinitas itu doktrin yang bukan doktrin di luar Alkitab, tidak. Itu penegasan terhadap sesuatu yang sudah ada. Makanya di dalam hasil konsili itu tidak disebutkan Trinitas, tidak ada. Gitu loh. Bahkan 12 pokok pengakuan iman Rasul itu pun diambil bukan dari Tertullianus, tapi dari sebentar ya kan, itu dari Santo Gregorius Taumaturgus kalau salah namanya. Oke, saya lagi cari. Nah, itu 12 pengakuan iman Rasul itu bicara mengenai apa? Keesaan Allah, keilahian Yesus Kristus sebagai Mesias. Yang ketiga adalah keilahian Roh Kudus. Itu prinsipnya itu dulu 3. Keesaan Allah itu yang utama. Lalu bagaimana? Kok ada kata Tuhan bagi Yesus Kristus? Nah, ini perbedaan umat Muslim dengan umat Kristen ini. Umat Muslim mungkin sebagian Tuhannya diganti God or Lord. Soalnya ya, saya jelasin dulu supaya gini ya, supaya kita bisa mencapai kita lagi bahas Trinitas. Kita kan lagi bahas Trinitas. Enggak, Tuhannya diganti God aja karena kalau Tuhan di dalam Bible itu bukan hanya Yesus doang, Daud. Kurios. Sebentar dulu, makanya gini, makanya tadi saya bilang next. Ya. Kalau kalian kan punya tentang ilmu kalam gitu ya, ilmu tentang ketuhanan. Kami juga punya ilmu tentang ketuhanan itu. Trinitas adalah teologi tentang ketuhanan. Kenapa teologi itu baru ada kata-kata Trinitas? Teologi berkembang karena pada zaman Yesus itu belum ada tuntutan Allah itu yang personal itu satu hakikat atau beda hakikat. Kalau beda hakikat berarti ada lebih dari satu Allah. Nah, berkembang pemikiran manusia, tuntutan pengetahuan pun berkembang. Kamu kan juga belajar bro tentang Plato. Plato juga pada zamannya juga berusaha untuk mendeskripsikan tentang personal God. Cuma perspektifnya masih politeis dan belum sempurna, masih ambigu impersonal atau personal. Kalau personal kenapa politeis gitu. Nah, berkembang pengetahuan manusia. Nah, teologi Trinitas pun itu bentuk dari perkembangan teologi. Iya, Plato. Bagaimana? Konsep yang diusung Plato. Iya, kan memang Plato sudah mulai. Yudaisme pun waktu itu cuma karena eksklusif, mereka pun sudah mengenal tentang Allah yang berfirman, roh dan sebagainya gitu ya. Jadi kita kembali kepada masalah tadi, sejarah perkembangan doktrin ini Trinitas. Kamu tadi sudah buka datanya, Allah itu esa, satu sama. Yesus itu menegaskan, Rasul Paulus pun menegaskan 1 Korintus 8 ayat 6 dan banyak lagi. Terus bicara tentang zat apa katanya zat ya, kalau di Islam itu zat atau hakikat atau ousia atau esensi, itu juga jelas. Ousia ya dalam bahasa Yunaninya.
Oke ya, jelas tadi kamu bacakan Shema Yisrael ulangan 6 ayat 4. Bicara tentang hakikat Allah jelas. Ini kita bicara ketauhidan lah ya, keesaan. Yesaya 45 5 sampai 6 jelas. Tuhan bukan manusia jelas. Di Matius 4 ayat 10 jelas. Hanya kepada Dia sajalah Tuhan Allahmu gitu ya. Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemudian Roma 3 ayat 10, Paulus ya, satu Allah. 1 Korintus 8 ayat 4, Allah yang esa. 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah. Galatia 3 ayat 20, Efesus Satu 4 ayat Allahnya 6. itu siapa, bro? Satu Allahnya itu siapa? Bentar. Siapa? Sebentar, saya Ini saya suka ya anakku. kawan. Sebentar, ada anakku, sebentar. Saya Oke, sahabatku dia juga santun, dia juga mengaku bahwa satu Allah saja. Bahwa dia menaruh Yesus itu hakikatnya sebagai utusan. Oke, ini tinggal poin inti. Kamu jangan strawman begitu ya, jangan menyimpulkan sesuatu yang salah. Bukan strawman, bro, itu silogisme yang logis dari. Ini saya sapa dulu ya, ada Evangelis Jonathan Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Baruch Hashem, Baruch Ata, Dunalakhenu, Menaha'olam. Warohata. Tuh, apa tuh berisik banget? Apa noise tuh? Sabar, anaknya masih rewel mungkin. Oke. Lanjut ya. Oke ya, jadi tadi sampai mana? Sampai Allah yang esa. Penegasan tentang Allah yang esa itu jelas ya. Yesus itu mengejarkan Allah yang esa. Para rasul menegaskan Allah yang esa. Gereja juga menegaskan Allah yang esa. Tadi kamu sudah share data di hasil konsili Nikea kan? Nah, di konsili Konstantinopel 381 tuh semakin ditegaskan lagi bagaimana keilah mendeskripsikan atau menegaskan, menjelaskan, menempatkan dan sebagainya. Allah yang esa itu relasinya dengan Yesus Kristus kemesiasannya, kemudian dengan Roh Kudus, karena semuanya kan gereja saat itu sebagai penerus, sebagai yang diwariskan Yesus Kristus kepada dunia ini, yaitu gereja atau persekutuan umat yang percaya, yang menerima janji keselamatan, itu diwarisi ajaran-ajaran itu. Nah, fakta-fakta ajaran yang tertulis atau yang tidak tertulis itu menjelaskan dengan baik kemesiasan itu ruang lingkupnya seperti apa. Kemanusiaan Yesus Kristus, bagaimana manusia ini memiliki dua kodrat bersamaan. Ya, jangan dibantah dulu mengenai dua kodrat ya. Karena diskusi ini tidak pada tempatnya untuk saya memaksa kamu menerima ini. Nah, penjelasan ini pun dua kodrat itu sudah diselesaikan di konsili Kalsedonia 431 atau 451. Nah, jadi pada prinsipnya kami paham Allah itu bukan manusia, bilangan 23 ayat 19, Hosea 11 ayat 9, Yesaya 44, Yesaya 45 dan seterusnya 1 Timotius 4 ayat 16 dan seterusnya. Dia bersemayam di terang yang tak terhampiri. Paham kami mengenai 1 Timotius 6, salah gitu. Ya, 1 Timotius 6 ayat 16 ya masalah. Nah, itu jelas, bro. Tidak dibantah. Kita jangan lompat ke Yesus Kristus dulu. Jadi umat Kristen itu tidak menyembah tiga Allah, tidak. Allah yang esa, yang satu dan satu-satunya yang memiliki firman dan rohnya. Masalah penafsiran firman ini memiliki hipostase atau memiliki realita konkret. Saya tidak menggunakan kata pribadi dalam bahasa Indonesia, tapi menggunakan kata personing. Ya, dalam bahasa Latin, personing ini beda dengan personal dalam bahasa Inggris, berbeda dengan pribadi. Secara ada keterpisahan aspeknya psikologis. Persone untuk hipostasis anak dan Roh Kudus ini bukan memisahkan hakikat. Nah, kalau si Jodit berbeda hakikat yang serupa, homoiousios. Tetapi kalau Trinitas mutlak, homoousia, satu hakikat Allah yang esa. Yang di dalam hakikatnya ada firman dan rohnya. Bro, saya sudah tahu. Nah, poinnya Allah yang satu itu siapa? Allah yang esa. Pertanyaanmu itu bagus. Berarti kamu sudah mulai sabar. Jangan berarti aku yang ngajarin kamu. Loh, ini mau dialog atau mau ngotot-ngototan santai saja? Jangan. Oke. Jangan tahu lah kita brother. Oke. Karena jarang-jarang bro tim CIA mau ke
tempat lain kalau bukan ke tempat Umi Dini atau tempatmu. Nah, jadi gini, berarti kami respect sama kamu, Bro Golian. Nah, gini ya, Allah yang esa Yesus itu memanggil gitu kan. Ya, kita sudah tahu lah Yesus itu saat itu adalah dia orang Yahudi, begitu kan. Murid-muridnya juga orang Yahudi. Ketika Yesus itu mengatakan mengutip Ulangan 6 Shema Israel, ya dia pasti menyembah Hashem gitu ya, Yehuwah gitu. Nah, dia memanggilnya dengan Bapak gitu. Nah, itu jelas, makanya 1 Korintus 8 pun menegaskan hanya ada satu Allah yaitu Bapa ya, kalau bunyinya kalau nggak salah itu. Saya sambil buka hasil konsili Nikea. Berarti satu Allahnya Bapak ya, Bapak ya. Akan bunyinya butir 1 begini ya, penjabaran pengakuan iman nih, saya baca bukunya. Aku percaya ini gereja ortodoks ya. Saya orang Pantekosta bro, tapi saya baca gereja ortodoks nih. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Nah, ini Sang Bapa itu 1 Korintus 8 ayat 6 ya, dan seterusnya. Jadi menjawab kamu tadi, siapa Allah yang esa? Sang Bapa. Di dalam diri Sang Bapa itu, 1 Korintus 2 ayat 10-11, ada firman dan roh, kira-kira seperti itu. Sampai situ dulu bro. Nah, sekarang sebentar ya, kalau di dalam kepercayaan Islam, ketika mengatakan, kalau nggak salah ada ayat yang mengatakan, saya nggak tahu bunyinya, tapi intinya, Al-Masih atau Mesias itu adalah Allah, itu kafirlah orangnya. Nah, justru itu yang dikutuk oleh gereja, itu paham Sabellianisme. Yes, anak sama dengan Bapa, Yesus sama dengan Bapa, yang digebukin di salib itu yang dipukulin Bapa, itu yang dikutuk oleh gereja. Jadi ada 103 bidat yang dikutuk dalam 7 konsili gereja yang ekumenis ya. Ada yang termasuk subordinasianismenya si Origen, makanya Origen tidak diakui sebagai Bapak Gereja, tapi karya teologinya sebagian diakui. Praxeas itu mengajarkan juga tentang monarkianisme, monarkianisme. Ada 100 lebih bidat, bro. Nestorianisme yang mempercayai bahwa yang di dunia ini hanya manusia biasa, setelah Yesus naik, kemudian berubah, menguap, dan sebagainya. Justru yang menyamademakan Yesus sama dengan Bapa, itu bidat Sabellian. Itu yang menjadi akar teologi dari aliran Yohanes Pentekostal. Saya orang GPDI ya, Gereja Pantekosta di Indonesia. Saya tahu sejarahnya perpecahan di dalam tubuh Pentakosta di Amerika tahun 19 awal abad 20. Kepanjangan kepanjangan khotbah lu. Poinnya Allah yang satu itu siapa? Lu kan udah ngejelasin panjang lebar bahwa Assalamualaikum dan salam sore. Waalaikumsalam. Bang Triun, aku boleh izin bicara nggak? Sabar, mungkin saya kasih 1 menit lagi Bro Edo. Poinnya ya, kita mengalir, nanti undang teman-teman. Enggak. Gini. Kalau mau undang teman-teman banyak, saya enggak seneng debat dialognya itu terlalu kabur. Enggak, sabar Kanda, kita dialog mengalir doang, enggak ada hujat, kita kasih data dan fakta. Habis ini habis ini jam 5, jam 6 Nandar sama saya head to head di tempat lain. Oke? Saya sekarang sama Golian dulu. Oke, lu ya. Kepanjangan, Bro. Nandar. Jam 5 ya sama saya ya. Oh, cariin Bu Riva lo. Nah. Ayo semenit lagi. Poinnya apa? Kita belum dapat poinnya. Allah yang satu itu apa? Tadi kami mengalir. Tadi saya sudah jelasin Pak. Sekarang pertanyaanmu apa? Oke, thank you ya Bro Edo. Sabar ya teman-teman. Jadi saya sangat respect nih dengan kejujuran Bro Edo. Oke, sorry. Nah, jadi saya ini sangat respect dengan kejujuran Bro Edo bahwa satu Allah saja yaitu Bapa atau Hashem atau Allah. Dia tidak memasukkan Yesus sebagai pribadi kedua dari paparan yang diutarakan selama 20 menit ya. Walaupun panjang tapi poinnya sangat menggetarkan ya. Itu tadi aku masih bicara itu sendiri. Hasil konsili ini berisik banget, sorry. Dengar dulu bro, yang nggak bicara. Hasil siapa? Dari mana nih noise?
Wah, Bang Triun ini si Ade tukang sayur ini ngomong doang, nggak berani masuk nih. Walah, jelasin Oke. firman itu sifat atau makhluk aja peletak-peletek lu Rion. Mau gua kasih tipes lu sekarang. Bagi link Terus ke layar. Rion tuh ya. Oh, ini kasihan nih Edo dari tadi mau nyelesain argumentasinya. Yo. Nah, tadi Do, ayo. kita masih bicara, oke, makasih Bro Slayer. Tadi kita masih bicara tentang akan ada 12 butir ya, pengakuan iman atau syahadat atau credo. Tadi yang poin 1 bicara hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Terus poin kedua, dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus anak tunggal Allah yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati, yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan, satu zat hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Dan seterusnya, nanti ada butir ketiga sampai ke butir ke-12 ya. Butir ketiga nih, yang untuk kita manusia, untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dari Sang Perawan Maria serta menjadi manusia. Nah, jadi gini bro, kita bicara Allah, Firman, dan Rohnya. Di dalam pemahaman Trinitas, iman Kristen terutama, Allah selalu menyatakan dirinya melalui Firman, begitu ya. Roh Kudus adalah prinsip hidup Allah, hayat hidup Allah, begitu ya. Nah, firman ini firman Allah berbeda dengan firman manusia. Kalau firman Edo ini tidak kekal, terbatas pada tubuh Edo, gitu kan. Kalau gua mati, ya firman gua nggak ada lagi, yang ada roh saya yang kekal. Tetapi firman Allah ini, dia tidak hanya bersifat roh. Roh itu artinya tidak kelihatan, tidak berwujud ya. Tetapi dia memiliki kekekalan, tidak tergantung kepada sesuatu yang fana seperti tubuh, karena Allah bukan manusia, Allah tidak punya tubuh. Nah, letak perbedaannya antara Islam dengan Kristen, sepengetahuan saya, maaf kalau saya salah, firman di dalam filosofi kitab suci Alkitab Kristen memiliki semacam bukan pribadi yang terpisah secara hakikat, tapi kita bahasanya hipostase. Sesuatu yang bisa dikenali, bisa dikatakan aku dan kamu gitu loh. Kalau kita buka, ini juga berlaku untuk Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Di Roma 8 ayat 27 dikatakan di situ, saya baca ya. Yang dimaksud kepribadian nih bro, supaya kita jangan salah, pribadi itu artinya keterpisahan hakikat. Ada tiga Allah. Tidak ya. Roma 8 ayat 27. Dan Allah nih, yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Coba lihat. Mengetahui maksud roh itu. Roh ini huruf besar, roh Allah. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Terus buka di 1 Korintus 2 ayat 10 ya. Dikatakan, ini tadi kan hubungan Allah mengetahui maksud roh. Berarti semacam ada relasi. Coba di 1 Korintus 2 ayat 10. Kebalikannya. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi ternyata yang diperkenalkan kepada manusia ini bukan hakikat Allah yang transenden itu, karena tidak mungkin ada manusia mengenalinya. Tetapi roh Allah dan firman Allah ada pembedaan dalam tanda kutip, titik kesadaran yang seolah-olah seperti ada pribadi lain. Ya, kalau di dalam bahasa rumusan Tertullianus itu adalah personing. Nah, ada Office itu udah termasuk Excel, Word, PowerPoint. Ribut dulu, bro. Sabar, oh iya, sorry. Mungkin semenit lagi, Bro Edo ya. Ya, semenit lagi. Jangan ya. Kalau aku kelamaan, pinjam istilah Bang Triun itu agama orasi loh, nggak nampilin data. Bukan, ini kita dialog lintas iman. Kita bersumbangsi kepada kerukunan hidup antar umat beragama. Kita tidak mungkin saling menerima, tetapi perbedaan pemahaman kita jelaskan ke publik biar mereka tidak salah paham. Berbeda ya berbeda, tapi jangan perbedaannya itu menjadi fitnah. Gitu loh, oke? Saya lanjutkan sedikit lagi ya, teman-teman. Jadi, dimensi pemahaman ke Trinitas itu berbeda sama orang Oneness Pentekostal yang menganggap Yesus Kristus manusianya itu kekal. Gitu loh. Terus waktu lahir di kandungan Maria itu menciut jadi bayi, kemudian nggak bisa, tidak. Yesus Kristus itu dagingnya manusia, makanya
di Bapak Gereja Santo Gregorius Taumartubus itu dia mengatakan terkutuklah orang yang mengatakan dagingnya itu adalah bukan ciptaan, tapi ciptaan tidak dari Adam, karena gambar Adam sudah rusak. Makanya Yesus Kristus dagingnya itu adalah dari Roh Kudus. Jadi kekekalan Yesus Kristus adalah dari asal usulnya sebagai Sang Firman. Beda. Nah, dagingnya pernah ada masanya dagingnya itu yang memang harus dilahirkan lewat manusia, kan yang diselamatkan manusia bukan kodok. Kalau diselamatkan kodok ya jadi kodok gitu. Ya, kenapa ya tidak sesuatu yang mustahil, hal yang mustahil Allah bisa menjelma dalam apapun begitu ya. Jadi intinya bahkan bisa menjelma dalam kitab suci. Tetapi Yesus Kristus kemesiasan ini bukan sekedar manusia biasa. Ini untuk memenuhi nubuatan-nubuatan tentang detik lagi kemesiasan. dong, kepanjangan lo. Oke, 10 detik lagi. Jadi pemahaman Tuhan dan Allah, kalau di dalam iman Islam kan Tuhan ya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kekristenan ada nanti namanya keekonomian dalam diri Allah. Bagaimana gelar Tuhan yang tadinya kepada Allah Sang Bapa itu dikuasakan kepada Yesus Kristus, dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, atau disebut dengan Tuhan. Ya kalau sekarang kata Tuhan itu menjadi masalah di KBBI, tapi oke lah, kita menggunakan kata yang lebih netral yaitu Gusti. Jadi Yesus Kristus adalah manusia sejati, dia Mesias, tetapi dia juga Allah yang sejati. Bicara Allah sejati ini bukan meninggalkan, memisahkan diri dari Tuhan yang esa itu, tetap dalam satu hakikat Allah yang esa, karena Yesus Kristus adalah Sang Firman. Jadi kata kuncinya satu hakikat, bro ya, bukan tiga. Kalau tiga hakikat tritheos. Thank you. Oke, udah ya Bro Edo ya. Itulah panjang lebar yang disampaikan Bro Edo ya. Kalau saya Mantap, ya. boleh pinjam istilah Bang Triun Slayer, ketika Bro Edo memaparkan dan tidak membawa ayat, itulah agama orasi. Nah, begini saya sapa dulu sahabat-sahabat ya. Ada Ustadz Tunggul. Saya buka ayatnya, kamu share dong. Tadi saya sebutin Bang Aderion. Saya sebutin ayat banyak banget tadi. Oke, abaikanlah itu bercanda doang. Nah, biar dialog kita mengalir ya. Mungkin ada tanggapan nggak dari yang disampaikan Bro Edo selama Aku Bang, 30 menit? Bang Edo. Bang Edo. Oke, mungkin singkat-singkat ya. Oke, silakan Pak Pendeta. Ya, jadi Trinitas itu adalah tres personae una substantia. Pribadinya harus 3, hakikatnya 1. Ketika Kristen mengatakan Allah itu Esa, itu maksudnya adalah mereka bertiga esa hakikatnya. Dan kemudian ketiga pribadi itu masing-masing punya free will sendiri-sendiri. Karena Roh Kudus bukan wayang, Yesus juga bukan wayang. Ada 3 pribadi God yang beda, yang sama-sama God, ya, dan masing-masing punya free will. Ini kita butuh kejujuran. Gitu. Makasih Bang. Ya, mohon maaf dengan segala hormat, Anda yang tidak jujur, Anda itu menafsirkan tidak sesuai dengan penjelasan Tertullianus. Coba dibaca rumusan lengkapnya. Una substantia tres personae, gitu kan? Distinsi non separate, distinsi non separate. Nah, mungkin saya ingin dengerin jelasan Bro Aderion ya. Kayaknya Bro Edo malah menolak Tritunggal ini penjelasannya. Silakan. Loh, bukan meluruskan yang benar, karena Tritunggal dalam kamu itu dianggapnya 3 Allah. Itu satu Allah, satu hakikat. Saya menghindari kata pribadi dalam makna KBBI karena itu konteksnya psikologis, berbeda hakikat. Ya, pribadi manusia Edo berbeda dengan pribadi manusia Goldian. Ganti yang lain Bang Edo, ganti yang lain Bang Edo. Nah, saya menanggapi tadi itu. Saya menanggapi tadi siapa itu? Bang Edo saya Bang Edo Abang Becak nih. Jadi begini Bang Edo, tres personae una substantia. Dapat dibedakan tapi tidak terpisahkan. Kurang lengkap itu Pak. Kurang lengkap. Ini satu. Ya sebentar. Kurang lengkap. Ya sebentar. Nanti Abang lengkapi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua berarti dalam bahasa Indonesia ada 3 pribadi, ya, yang punya free will sendiri-sendiri, ya, yang sama-sama God, gitu loh. Satu mereka kehendak, tidak, Allah, Firman dan Rohnya satu kehendak. Tidak Bang, pada saat Yesus itu mau disalibkan, Yesus saya itu bicara Allah Rohnya dulu. Bicara Yesus Bentar, Bang.
enggak Bang, gini Bang, kita harus menyeluruh Bang ya. Jadi Abang harus jujur tentang Trinitas Nih, ya. jangan Tres menuduh person- orang, sebentar, jangan Edo, menuduh orang jangan tidak jujur. Edo jangan motong-motong Sabar, Edo. Edo. Diam, Jangan Edo Edo. jangan tadi motong-motong. kami nggak ada yang Tadi kan motong. udah Kami jelas hanya ya. mendengarkan kamu Sebentar. untuk menjelaskan keimananmu seluasa mungkin. Sabar, brother. Ini, Mohon izin sebentar ya. kalau Jadi sekali saya lagi, bertanya tentang, sebentar sebelum dilanjut, sekali kalau lagi saya Bang, bertanya, Bang, kalau Edo, saya mohon bertanya izin. tentang, sebentar Bang, kalau saya bertanya tentang Islam, saya nggak akan menafsirkan Islam. Silakan Anda jelaskan sesuka Anda. Tapi Oke, ketika sebentar, Bang, Anda menjelaskan tentang iman Kristen, alangkah baiknya. Kan Anda berdakwah itu untuk mendapat pahala. Gini, Ketika brother, Anda Edo. berdakwah, Gantian Bang Edo. Bang Edo gantian. Nah, Sedikit ya. itu Anda nggak akan dapat Forum pahala. ini, gitu. gini sedikit bro. Forum ini bukan forum khotbah, tapi forum interfaith dialog. Ada perbedaan di sini. Kita boleh sepakat untuk tidak bersepakat. Pro dan kontra itu pasti ada di sini. Ketika Brother Edo memaparkan sesuatu dan kami dari sahabat Muslim ini mengiranya tidak logik atau salah, kami juga berhak menanggapi. Jangan seolah-olah Boleh. jadi kayak Tetapi, Hitler gitu. Hitler, tetapi udah jangan membatasi dengan itu kata, doang. oke, Pak, tapi jangan dengan kata-kata hendaknya gitu ya. Ini kan Oke. saya mencoba mengingatkan, jangan menggunakan kata-kata Oke, ini, brother. maaf ya. Oke. Seharusnya begini. Kesempatan. Anda, Oke, Bang Edo. Anda tidak jujur loh, bro. Oke, Bang Jangan Edo. begitu. Silahkan Itu- Bang Edo, makasih. itu- Lanjutin dulu Bang Edo, mohon izin itu Bang tidak, Edo. Oke, tidak sahabat elok. brother, kita agak Bang lihat Edo. ya. Ya, sebentar Bang, aku mungkin sebentar dalilnya supaya lebih enak gitu. Betul, Pada saat betul. baptisan, ada 3 God yang hadir bareng-bareng. 1. Yang kedua, pada saat penyaliban, yaitu Roma 10:9 lah, kita ambil Roma 10:9. Bila Bang Edo percaya bahwa Yesus adalah God, bahwa Yesus adalah God yang pertama, yang kedua, dan dibangkitkan oleh God yang pertama, maka Bang Edo akan selamatkan gitu. Oke ya Bang ya. Jadi ini yang harus kamu yang perhatikan. Berikutnya Bang. Jadi 3 God ini setara di Ibrani 8:18 disebutkan. Bapa itu menggatkan Yesus gitu loh. Yang sebelumnya Yesus itu telah menggatkan Bapa gitu. Jadi ini mereka setara. Artinya Yesus itu bukan wayang, dia punya free will sendiri. Itu makasih. Oke, thank you Pak Bonar. Ya, Nah, saya mungkin tanggapi. dari tadi Bro Aderion ini Bentar, sebelum cuma Aderion. tanya di live comment nih, berani nggak? Sebentar, sabar. Ini kan kamu tadi Atau undang saya jangan-jangan Hatuha, cuma orasi bro. doang di live comment? Bro, Oke, bro Dok. Goldian. Tadi Santai, kan Bro. Hatuha. Bentar, Edo. Ya, ini Ya, Edo kan- nggak punya attitude banget sih. Habitnya emang kayak gitu kalau oton-oton ini. Tadi saya sama Goldian, ya, komitmennya adalah Hatuha dari kemarin. Kita dialog one on one. Meskipun tiba-tiba sudah ada orang lain, ya saya silakan aja, namanya ruangan, bukan ruangan saya. Jadi saya mengingatkan janjinya Goldian untuk Iya, ya. santai. Kita Oke. udah tadi Nah. Hatuha, ya aku memaparkan yang pertama, Bro, yang kedua. Ya, Terus kembali ke sabar. penonton Enggak. biar nanggepin. Oke, Sesi lanjut, sesi lanjut. sore ini tolong dijaga Hatuha supaya tuntas. Kan kita sedang nggak bahas masak memasak. Ini lagi bahas teologi ya. Nah, jadi jangan. Oke, saya lanjutkan. Gua Ya, ngapain Mbak. dong kemari? Oke. Jadi saya tadi menanggapi Pak Bonar sih simpel aja, itu Alkitabnya yang dibaca beda sama kami Pak, Alkitabnya itu Pak. Nggak ada di situ, ada di baptisan itu ada 3 Allah, itu nggak ada. Itu. Jadi mengangkat Allah tidak ada kok, menjadi Lord, menjadi Kurios, bukan menjadi Theos. Jadi kalau kalau tadi siapa Pak Bonar itu Alkitabnya beda, itu bukan Alkitab Kristen yang dibaca. Ya, Oke, yang lain adalah Bang Edo, dikit aja Bang Edo. Sebentar Bang. Sebentar Bang. Bang Edo, mohon izin, pastikan pada saat Bang Edo itu berdiskusi dengan teman-teman Wanes, maka kemudian Bang Edo dan teman-teman Trinitas lainnya selalu membawa dalil baptisan itu untuk menunjukkan adanya keterbedaan, adanya pemisahan antara Yesus dengan Bapaknya. bukan pemisahan. Oke, Jadi sesuai dengan, makanya gini, tadi Pak Bonar, Anda kalau orang yang akademis dikasih data akademis, Bapak harusnya pertimbangkan itu. Rumusan tertullianus itu tidak hanya bicara tentang una substantia tres personae. Tadi saya sudah jelaskan lanjutannya. Berbeda tidak terpisahkan, ya. Berbeda tidak terbagi. Jadi tidak ada pembagian, tetap kembali ke satu, esa. Tidak terpisahkan, tetap kembali ke satu. Berbeda dengan paham politeis, triteisme. Itu ada pemisahan hakikat. Saksi Yehova salah satunya itu lebih ke Unitarian, hanya ada satu dan yang lainnya itu Yesus itu adalah malaikat gitu ya. Tapi kalau Arius
lebih Bang kepada Edo. mungkin Triteos kayak Pak Jody lebih kepada tiga Bang Allah. Edo, dikit-dikit aja piye Bang Edo. Nah, aku mau tes Bang Edo. Pada saat Yesus itu mati, ya, lalu kemudian Bapak itu membangkitkan. Bapak mau bilang bahwa Yesus dan Bapaknya itu tidak terpisah kan? Ini noise dari mana ya? Ada noise, bro. Oke, mungkin cukup ya Bang Edo sama Pak Bonaran tahan dulu. Nah, tadi Bang Nggak ada Aditya suara soalnya noise. di lab komen Bentar dulu. udah. Bentar, bro. Kita belum selesai. Kita sekarang bahas tauhid. Kan tadi Trinitas dan tauhid. Masa diingkari janjinya sih? Oke, silakan tanya tauhid sepuasnya. Nah, ya saya sih bukan mau nanya yang seperti apa. Saya hanya ingin belajar ke Pendeta Abednego tentang tauhid gitu kan. Kalau kata tauhid sendiri, setahu saya tidak ada dalam Quran, bener ya? Halo? Wah, lo nggak nyimak ya kemarin gua udah didik. Ada. Oh, ada. Bang Oh, Flair. ya udah. Oke, Udah berarti dikasih pena tua Trin Flair nih. oh, ya udah berarti udah berubah ya. Tadinya nggak ada jadi ada. Oke. Sekarang begini. Dia bilang gitu, kayak bisa bahasa Arab aja Edo ini. Oh, oke. Sorry. Kan belajar ini, bro. Sekarang saya mau tanya tentang ketauhidan dalam Islam itu kan, kalau kita lihat dalam syahadat gitu ya, itu tiada Tuhan gitu kan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau misalnya bersyahadat tanpa menyebut utusan gitu ya, dan hanya menyebut Allah, syahadat itu tetap berkorelasi dengan ketauhidan Allah tidak? Oke, biar gue jawab ya, Bredo. Mungkin singkat ya. Walaupun Trinitas ini belum kelar ya. Nah, kami Muslim ini tidak pernah yang namanya menafsirkan ayat yang sifatnya clear dengan ayat-ayat yang kabur. Itu perlu bro garis bawah ya. Ketika ada ayat Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Lalu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata lidzikri. Sungguh aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sholatlah aku sebagai zikir kepadaku. Nah, lalu misal ada ayat-ayat yang dur, kami Muslim tidak pernah menafsirkan ayat yang clear dengan ayat yang dur. Lalu pertanyaannya, syahadat. Nah, syahadat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama syahadat tauhid la ilaha illallah dan syahadat Rasulullah. Yang pertama kita mengakui, kita berkredo bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu yang kedua kita mengakui bahwa Nabi Muhammad ini sebagai Rasulullah yang membawa Islam sebagai agama yang paripurna yang berasal dari Allah. Itu clear. Nah, jadi kita kembali ke Tritunggal yang belum kelar. Nah, ini juga sudah ada teman Bro Edo, Bro Adrian. Sebentar, jangan lari dulu, jangan kabur dulu. Sebenarnya saya mau mengelarkan Tritunggal. Cuma kan di sini banyak yang mau bicara, makanya untuk mengantisipasi lebih baik nanti dibikin ronde kedua. Sekarang saya minta waktu untuk belajar tauhid gitu loh. Saya menanggapi dulu yang kamu jelaskan tadi. Pertanyaan saya sebenarnya simpel. Kalau syahadat muslim menjadi Islam, menjadi seorang muslim Islam gitu ya, itu sah tidak kalau hanya menyebut Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut utusan? Sah atau tidak? Gua jawab. Enggak, saya lagi ngatur sama Goldian. Oh, nggak boleh ya? Ya nanti sama Slayer gampang, nanti kan ada waktu lain. Kita main catur dulu, Slayer, main catur. Nah, tadi udah gue terangin siap, ya, siap. entah Bro Edo ini sulit menangkap apa yang ku terangin dengan jelas dan gamblang. Nah, jadi syahadat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama la ilaha illallah, sebagai pengakuan iman kami bahwa tiada Tuhan. Jadi udah tuh dinegasi semua, baru selain Allah, but Allah or expert Allah. Lalu yang kedua bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah yang membawa Islam yang sangat paripurna ini. Kalau dibilang sah, ya sah tetap gitu. Oke, saya baru tahu dari kamu, serius bro. Kamu bisa jadi blunder, sorry ya, bukan nakut-nakuti. Tapi itu menurut yang saya baca dari Ahlussunnah wal Jamaah, syahadat itu wajib harus ada utusan itu. Artinya memang wajib harus ada. Loh, tadi kamu katanya bisa tidak? Ya saya lebih baiknya ya dengan Rasulullah sebagai pengakuan kita bahwa jadinya tidak tegas. Harus ada atau bisa tidak?
sah, bro. Oke. Ini gue berarti bantu kamu sempurnain yang dimaksud sama siapa? Aduh, Pendeta Abednego biar nanti kena dulu tua. bro. Ini lagi satu hal nanti lah. Gak mau juga, ya wes. Bukan nggak mau, dijadwalkan saja. Nanti jam 5 juga saya oke-oke sama Nandar gitu loh. Ya, oke. Jadi gini, bro Abednego, bro Golian. Berarti menurutmu tadi tetap bisa sah ketika hanya menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau memang seperti itu, ya saya respect dengan tauhidmu. Jadi sebenarnya tidak perlu harus ada Muhammad Rasulullah, kan begitu. Cukup dengan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah sah menjadi seorang Islam. Meskipun saya sangat menyayangkan itu kamu berbeda dengan Islam mainstream ya. Setahu saya harus ada. Victim ini. Playing victim ini. Nah, orang ini berbahaya ya. Ketika kita sudah mengatakan la ilaha illallah dan menerima Islam sebagai dinul yang hak, inna dina inallah hil Islam, otomatis kita juga mempercayai Nabi SAW sebagai khataman nabiyina yang telah dibuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Oke bro, kita ya, sudah pertanyaan saya, ini. Mungkin kita saya baru saya baru 9 menit. Bang Slayer. Saya baru 9 menit loh. Saya Ini H2H kali dari awal. Sabar. Ini H2H. Ini H2H atau gimana sih? Dia tadi cuma Edo sendiri Kristen, gue masuk lah. Oke. Makanya gue kawal ini. Saya nggak mau menjatuhkan, kan debat kritis. Saya nggak playing victim. Kalaupun dirasa kurang nyaman, saya nggak akan bahas itu. Ya udah, ini gini aja, kan karena ada tamu-tamu juga di sini, Bro Justin Edo. Kalian hatuha aja. Di sini gue menyampaikan tanpa terkait dengan hatuhanya kalian. Nah, aman ya? Saya selesaikan. Tadi kan 45 menit. Cakep ya? Tadi 45 menit bahas menit kita Bro Edo ya. Tolong di-mute dulu yang lain. Tadi 45 menit bahas cerita, sekarang saya minta nggak usah 45 menit lah, cukup 15 menit bahas tauhid. Jadi saya belum mendapat jawaban yang tegas dari Goldian bahwa syahadat dalam korelasinya dengan tauhid itu tadi pertanyaan saya bisa tidak? Ya, 45 menit tadi lo khotbah bro tentang Trinitas ya. Bro tidak menanggapi poinnya sama sekali tentang ya, kita sudah. Bicara sosok pribadi God yang kedua yaitu Yesus Kristus. Bro selalu mengelak. Ya sudah, saya minta 15 menit saja. Oke, saya cukup satu pertanyaan ya. Intinya tauhid tadi saya belum mendapat jawaban yang tegas dari Bro Goldian dalam konteks syahadat dalam hubungannya dengan tauhid bisa tidak kan gitu kan, saya tanya syahadat itu cukup kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa harus menggandengkan dengan utusan gitu. Tapi tadi Bro Goldian saya belum tahu karena tadi sempat katanya bisa saja tetap sah dalam hal apalah ini, oke lah. Tapi intinya itu bertentangan dengan yang saya pelajari. Saya kan juga belajar literasi Islam gitu kan ya. Karena tetap sebagai seorang Islam Muslim itu juga harus tetap menyebutkan utusan begitu ya. Baginda Nabi Muhammad, kira-kira saya menyebutnya seperti itu. Jadi saya belum mendapat ketegasan dari Bro Goldian sebenarnya ketauhidan dalam konteks syahadat itu seperti apa? Karena setahu saya itu wajib ketika menyebutkan syahadat harus ada utusan Allah, begitu. Berarti di dalam ketauhidan, di dalam syahadat itu ada dua dimensi keilahian dan dimensi kemanusiaan. Kemanusiaan itu adalah utusan-utusan itu. Betul tidak seperti itu? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, otomatis kita juga mengakui Rasulullah yang diutus Allah sebagai sang khataman nabiyina. Nah, kamu di sini jangan playing victim. Itu adalah bentuk ketauhidan bahwa keesaan Allah. Nah, ironisnya Tritunggal yang kamu jelaskan ini tanpa dalil seperti orang berorasi. Ya udah, saya kasih dalil. Sama sekali poin-poin yang lo sampaikan lo, Bro. Ya, minta maaf. Nah, gua mau ngomong ah. Gua mau ngomong. Oke, di sini saya Bredo, nanti kita lanjut lagi ya. Kita kasih kesempatan. Nggak bisa dong. Ini tadi saya masih punya waktu. Soalnya Takia di komen. Ya, setelah ini kita lanjutkan dua hal lagi. Silakan Agi Slayer. Pertanyaan cemen tuh pendeta kasih jemaatnya aja suruh jawab. Masa begini aja ketakutan. Saya pengen ngomong. Saya tidak melihat Goldian yang garang. Karena tua pengen ngomong di sini. Saya mau tanya kedua nih tentang Goldian, tentang gini.
Gini, oke, nanti aku jawab. Nah, Bro Aderion nih katanya di live comment, Bro Penatuatrimun Slayer terkapar katanya. Silakan. Gini ya, saya mau Ya, tanya jadi dulu tentang ini tauhid. pertama. Sebentar, Ya, saya mau ya, ke ya. Goldian dulu. Saya selesaikan. Pucat, bukan Silakan terkapar, Bang pucat. Penatua, suaranya. Berak-berak. Ya. Sabar. Kenapa? Lo gua kasih firman itu sifat apa nggak terguncang satu keimanan Nih, lu tuh satu pondok lu Saya ke atas ini Aderion. dari kemarin saya udah janjian sama Goldian, harusnya tadi Iya, sabar malam. Bro Edo. Kasih space buat teman-teman. Ini Ya, panjang. nanti kita lanjutkan lagi ya. Enggak, pendek-pendek, saya nggak mau. Ini Oke, panjang. Oke, oke, sabar, sedikit sabar. lagi. Lanjut. Oke, Oke, silakan. thank you. Sedikit lagi. Sebentar, Janji ya. sedikit lagi. Saya nggak mau bahas syahadat, saya mau bahas yang kedua. Ya, di dalam ini ya saya bacakan dalilnya ya. Kalau tidak, ini kan saya mempersilahkan kalian jelaskan. Misalnya di dalam ini bicara tentang harus mematuhi Rasul juga. Ya, di dalam surat 49 ayat 1, kamu yang percaya janganlah menempatkan diri Anda di depan Allah dan Rasulnya, tapi takutlah kepada Allah, karena Allah lah yang mendengar dan mengetahui segala macam. Jadi selalu memasangkan dengan Rasulnya gitu kan. Di Quran 5 ayat 33, hukuman bagi mereka yang berperang melawan Allah dan Rasulnya. Nah, terus di Quran 3 ayat 32, katakan dalam kurung wahai Muhammad, patuhilah Allah dan Rasul. Dalam kurung Muhammad ya. Terus di Quran 47 ayat 33, hai kamu yang percaya, taatilah Allah dan patuhi Rasul. Terus yang terakhir di Quran 64 ayat 12, jadi taatilah Allah dan patuhi Rasul. Jadi saya di sini tidak melihat ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus selalu ada Rasul. Harus ada utusan. Lalu di mana yang kata Goldian, ketransendensian itu di mana Bro Goldian? Coba saya pengen penjelasan dari Bro Goldian. Oke, udah jangan lama-lama ya. Ketika presiden mengutus menteri, taatlah kepada menteri ini. Apakah menteri itu presiden itu sendiri? Bukan, menteri hanya utusan yang diutus presiden. Di mana apa yang disampaikan menteri itu selaras dengan yang disampaikan presiden. Itu analoginya. Ketika kita mengikuti Rasulullah, yang di mana Rasulullah adalah sang khataman nabiyina yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada rahmat semesta alam, ketika kita mengikuti Rasulullah yang tidak ada kecacatan di dalamnya, maka kita sama saja mengikuti Allah. Karena apa? Rasulullah adalah utusan Allah. Oke, cukup Bro Edo, sesuai janji Bro, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan. Ya udahlah, saya mau urus anak saya dulu. Nanti kalau mau head to head Slayer sama saya, Nandar sama saya terbuka. Nanti saya gabung lagi ya, setengah jam saya balik lagi. Makasih. Makasih Bro Goldian. Iya, kabur. Tadi gua mau kawal H2H malah rame ngomong. Nah, di sini pada. Waalaikumsalam. Silakan Bang Trio. Ini. Ya, Balik gua. Jangan pada kabur, kabur ah. Siapa yang Edonya kabur. Gua mau Rion juga kawalin kabur. Edo. Padahal mau Orang gua tanya pengakuan H2H iman yang Rasul. ngumpul Bisa nggak tuh? Tidak mengimani Yesus tidak disebutkan. Kan bingung nanti mereka. Ya nggak? Kan Gua masuk pada agendanya turunnya. H2H. Wih, ini agendanya H2H yang datang pejibun. Ya gua kesel, masuk lah gua. Lah ngapain lu masuk? Lah iya karena buat gua Ya. kawal. Kenapa lu ngesel terus lu masuk? Apa? Kenapa lu kesel terus lu masuk? Kenapa lu kesel terus lu masuk? Seperti Bang Aderion yang dikawal. Siapa yang peduli sama keselnya lu, Rion? Loh, emang gua harus numpang beliin gua? Enggak. Ya iya, kenapa terus lu kesel lu masuk terus itu membuat kita mesti mempersilahkan lu? Emang kawal H2H. Heran Gua lihat gua. udah rame orang Islam. Nandar masuk, ini masuk, ya gua masuk. Udah, mana? Udah kalau misalnya udah masuk ya udah stay di sini, dengarkan gitu. Kalau mau pendidikan dari kami. Oh, udah kabur keduanya rupanya ya. Cuma koar-koar di live komen doang. Ini saya sapa teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lanjut aja. Tadi itu akhi Goldian, enaknya ditanya balik pengakuan iman rasuli. Bisa nggak tuh tidak menyebutkan bahwa adalah firman Allah dan Roh Kudus adalah Tuhan? Bisa nggak tuh di pengakuan iman rasuli? Ya, Nanti bisa, mereka tekapar-kapar mereka seperti kecebong. Itu yang pertama.
Lalu yang kocak yang kedua ini ketika dia bahas tauhid, terus dia bahas juga syahadat. Ini kan konteksnya berbeda. Tauhid itu kan menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Lah syahadat ini adalah kesaksian kita kepada Allah dan Rasulullah sebagai sebagai nabi terakhir. Sekarang kalau misalnya mengakui Allah saja, tauhid udah jelas. Seperti siapa? Seperti Yahudi. Nah, terus Yahudi kenapa kafir, disebut kafir oleh Allah dalam firman-Nya? Ya kan Rasulullah sebagai nabi terakhir. Gitu loh. Tapi Yahudi tetap dinisbatkan tauhid. Karena tidak menuhankan yang lain, misalnya menuhankan domba atau arwah atau manusia gitu. Arwah ini jamak dari ruh ya. Ya enggak? Nah gitu. Cuman nah mereka udah keburu kabur. Jadi rekam aja baik-baik rekaman ini, terus dibanding lagi tuh ke keimanan mereka. Meleleh tuh iman. Gitu Pak Pendeta, ini salam dari Penatua. Sekarang Drew Slayer udah punya nisbat Penatua, Ivan Villa sekalian. Jabatannya lebih tinggi ya kalau Penatua itu, ngeri. Iya, Penatua lebih tinggi akhi. Penatua lebih Bang tinggi. Goldian. Mohon izin Bang Goldian. Bang Goldian. Tolong dibukakan tadi yang di syahadat para ini, coba dianalisis dulu tuh Bang. Syahadat tadi Bang dibukain. Oke. Dibukain itu salah pengertian itu teman-teman itu. Minta tolong mohon maaf teman-teman ya, aku dulu sebentar sedikit aja. Yang slide yang tadi Bang, yang Abang tunjukin tadi Bang. Nah, yang pertama aku percaya itu Bang tadi Bang. Belum muncul Bang. Nah, coba aku percaya akan satu Allah kan gitu. Oh, belum muncul ya. Udah muncul. Aku percaya akan satu Allah gitu loh. Nah, ini sebenarnya harus dimaknai secara benar oleh teman-teman Kristen. Satu Allah seolah-olah satu pribadi Allah gitu. Seharusnya satu keilahian itu sebenarnya. Jadi aku percaya akan satu keilahian gitu, yang terdiri dari 3 pribadi. Tapi kalau kalimatnya begini, aku percaya akan satu Allah, itu dia sedang mengambil konsep Islam, yaitu Allah itu dalam artian satu pribadi, satu hakikat, satu nama gitu. Aku percaya harusnya ini kalimatnya adalah aku percaya akan satu ilahi, satu kesatuan ilahi, harusnya begitu. Jadi teman-teman Kristen ini seringkali menganggap bahwa mereka itu mengesahkan Allah, padahal sebenarnya sedang menyekutukan Allah. Jadi 3 pribadi, ya, 3 pribadi yang masing-masing punya free will, dan kemudian mereka ini sama-sama Tuhan. Gitu. Saya kira begitu. Makasih Bang. Jangan dulu di close, akhi. Itu dibuka lagi. Ini punya siapa, Bang Bonar ya? Itu punyanya Bang Bang Goldian dari Credo Nicea itu, Bang. Nah, ini nih Credo Nicea ini kalau dikeluarin itu tuh dihilangin nih, yang warna hijau, warna abu-abu sama warna ini warna apa ya? Nah, ini dihilangin nggak? Bisa nggak mereka satu itu doang? Sah nggak tuh kredonya? Sah nggak pengakuan iman Rasulnya? Ya. Kan nggak akan bisa mereka tuh, karena ini kredo gitu, bukan mengenai ini kredonya nyatu sama Tritunggal kan. Nah gitu, Tritunggalnya nggak akan berlaku nantinya kalau misalnya 3 kolom ke kanan dihilang, hanya pakai kolom yang pertama saja gitu. Kita mutilasi balik aja nanti gitu kan. Berikutnya ya itu tadi tauhid, syahadat ya syahadat, edo. Pinter banget dia cari momen buat kabur. Ya kembali ke Pak Pendeta Abed. Takut lihat Penatua ini ya, karena Penatua ini sudah menghabiskan berjam-jam untuk mempelajari Biblos dan kedoknya. Oke, silakan Ustadz Tunggul. Ya sebenarnya sih nggak usah repot-repot pendeta yang jawab, kasih jemaatnya aja itu pertanyaan-pertanyaan cemen terlalu tinggi lah. Apalagi kalau sampai Penatua turun, kelas-kelas jemaat dia tuh sekolah minggu.
Iya, maaf jemaat yang kami tuakan. Terus kemudian tambahan ini dari ada ya, ini saya sapa dulu ya, ada mungkin orang CIA. Oh iya, ini kemarin marah-marah di room saya. Shalom bro. Halo, shalom. Ya, luar biasa ya. Ada si Bebek Slayer kumpul, ada si Bonar Marasi. Wah, luar biasa kalian. Kumpulan para bebek-bebek. Santai aja, Bang. Ini Iya. nama ini yang Iya, namanya si tidak sesuai dengan bebek-bebek para akhlak ya. berkumpul. Namanya Indonesian Iya. Christian gitu. Tadi si Slayer mau menyampaikan, mau mutilasi kredo Nikea. Aduh. Tahu diri dong. Tahu diri, ilmu ada pun cetek sama mutilasi ajaran kredo diri saya. Aduh. Itu penatua loh. Slayer. Itu penatua. Sabar dulu Umi. Sadari dulu diri Anda, kemampuan Anda pun masih jongkok. Tapi sok-sok memutilasi kredo Nikea. Kita dengerin aja. Wah, kejang-kejang. Aduh, justru saya sangat sangat terhibur dengan ketololan yang dipertontonkan begitu ya. Padahal yang disampaikan oleh iya bukan begitu. Saya ngos-ngoson karena dia sangat kehabisan akal begitu melihat kalian ngomong-ngomong yang tak becus gitu. Yang tidak jelas gitu. Abang nggak bisa nakal. Oh gitu. Abang nggak bisa Jadi nakal kan? Slayer, kalau Anda memutilasi kredo Nikea, tahu diri dong, gitu. Kalau memang Anda memang seorang yang expert di bidang Kristen, seharusnya Anda itu menyadari bahwasanya kredo Nikea itu merupakan kredo yang memang yang sangat mendalam lah. Kalau untuk orang-orang yang berdaya nalar rendah itu tidak akan mampu memutilasi itu, gitu. Berarti Yesus lebih bodoh karena dia nggak tahu kredo Slayer dan jadi kepada Bro Goldian, seharusnya Anda bersyukur Bro Goldian, Bro Edo itu sudah sangat mendalam untuk menyampaikan tentang teologi ya, tentang kristologi, tentang trinitas begitu. Ya. Oke. Jadi kepada Bonar Marisi, Anda itu juga lucu gitu. Lucu. Justru Anda sosok mengajari, padahal Anda pun juga tidak sebanding begitu. Makanya aku tanya begini. Langsung kejang-kejang. Kalian baru kalau memang hatuha dengan Bro Edo, jangan dulu campur-campur tangan gitu. Ini enggak lagi udah mau kembut. Si Bro Goldian sudah mau kembut, langsung pada berkumpul para bebek-bebek. Termasuk Bebek Slayer, termasuk Bebek Bonar Marisi, ya kan? Termasuk itu jemaatnya Bebek Marisi gitu. Siapa itu? Para bebek-bebek masuk gitu ya. Nah, jadi udah dulu ya, saya mau cabut aja. Nggak ada faedahnya gitu. Sudah hatuha, tapi diganggu. Mana itu hatuhannya? Sudah kalah, sudah tersudut, tapi pada berkumpul bebek-bebeknya. Iya, jadi sudah dulu ya para bebek-bebek. Sampai jumpa lagi Bebek Slayer, Bebek Bonar Marisi. Iya, semoga kalian dipertobatkan dari ketersesatan kalian. Oke, terima kasih. Tahu dia Tuhannya mati. Terima kasih Pendeta Gadungan. Terima kasih Pendeta Gadungan Goldian Simbolon. Iya, terima kasih ya. Iya, terima kasih. Semoga kalian dipertobatkan. Domba bukan bebek, enak aja loh. Terima kasih gitu. Ya, ini pemimpin bebek ini Goldian ini. Orang gua domba dibilang bebek. Ikan bebek Goldian. Oke, saya mengasihi kalian semua. Kacamata kuda. Ya, karena Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih, mengasihi kalian gitu ya. Ya, semoga kalian diselamatkan gitu. Dan dapat anugerah keselamatan dan dipertobatkan. Iya, dipertobatkan dari kesesatan. Ya, dipertobatkan dari kesesatan, dipertobatkan dari
Bro, yang kenapa tidak susah yang hanya mencari-cari jalan lurus gitu ya. Selalu meminta jalan lurus, tapi sudah ketemu jalan lurus dia tidak diterima-terima. Aduh. Tuhan yang digantung umatnya. Para matinya bebek karena ini minum memang miras harus dipimpin ini. Kasihan deh. Minum miras Ya harus ditobatkan menjadi harus ditobatkan menjadi domba-domba Allah gitu ya. Ya, Kejang-kejang gara-gara dimutilasi semoga Slayer kalian dia. dipertobatkan menjadi domba-domba Suaranya Allah gitu gemeteran. ya. Taat kepada Tunggu, Kristus gitu ya. Tuhannya mati, Ya minum miras Kristus oplosan. yang sudah naik ke surga. Ya, Tuhannya bukan mati, kepada minum miras manusia yang oplosan. mati kekal Ini gitu. habis minum tua ini kayaknya. Bukan kepada manusia yang mati kekal gitu. Habis iya. Yang tidak hidup-hidup sama Dia sekarang, minum tapi miras oplosan dipercayai. nih. Aduh. Minum miras Kemanusiaan oplosan Kristus nih. itu sungguh luar biasa. Dia sudah hidup, sudah naik ke surga, sudah disalib. Iya. Orang gemetaran Jadi karena minum miras oplosan. kemanusiaan Lagi Kristus minum itu miras luar oplosan biasa ya. sampai para bebek pun ini kebakaran jenggot terus mencari-cari tahu siapa Kristus itu, ya kan? Sampai masuk. Iya, para bebek berkuek gitu. Mute dulu, Berkuek melihat mencari tahu siapa Kristus itu. Kejang-kejang minum miras oplosan ya. Datang kejang-kejang minum miras oplosan ya. Seperti Yesus mati itu ya. Minum miras oplosan. Tauhid Musa. Aduh, para bebek mencari tahu siapa Kristus luar biasa. Suara gemetaran yang Kristus itu mau ya. mati kayak minum miras oplosan ya. Seperti Yesus ya. Luar biasa dia. Ya yang oke. Seharusnya itu sama. Iya. Ya, berjumpa lagi. Pernyataan pengakuan Ya. pada Musa semestinya jika menginginkan tauhidmu adalah sama dengan Musa. Kamu Brother, suaranya buruk, Bro Haryo. Suaranya dibenerin jelek suaranya. pernyataan pengakuan pada Musa pada nabimu. Goldian. Datang kejang-kejang suara gemetaran seperti Yesus yang mati Bang Han, biarin aja, akibat minum miras oplosan. Bang Han, sebentar. Aku adalah Goldian, biarin aku kasih waktu tidak mereka. sholat. Itu pernyataan kepada Musa. Dengan pernyataan itu maka nabimu tulis tauhidmu adalah Tuhan. Oke, menarik nih ya. Ada dua teman-teman Kristen datang langsung kejang-kejang dan merefleksikan ajarannya yang marah-marah, yang orasi. Nah, yang disampaikan Bro, ini siapa? Indonesia Kristen Reform tanpa dalil, cuma marah-marah doang. Nyalain kami yang memaparkan data dan fakta yang ada. Gimana nih Tritunggal nih, tiga pribadi yang katanya satu? Datang kejang-kejang suara gemetaran seperti orang habis minum miras oplosan, seperti Kasih waktu, Yesus yang mati akibat minum miras oplosan. Kasih waktu mereka buat ngamuk-ngamuk dulu, Goldian. Pernyataan pengakuan Musa semestinya sama atau semakna ditulis di Taurat dan Quran. Dengan begitu tauhidmu akan sama dengan tauhidnya Musa. Pelajaran itu tahap 14, pelajaran 3. Lah, emang tauhid kita sama dengan tauhid Musa, bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Allah. Tauhid Anda berdasarkan akuan tertujukan pada Musa. Aku adalah Allah. Sembahlah aku, dirikanlah sholat. Itu pernyataan yang telah tulis tertujukan kepada Musa. Kutipan kepada Musa 14. Sedangkan di Taurat tertulis, akulah Allah, akulah Elohim, akulah Yahweh, aku, dirikanlah sholat. Tidak ada tertulis di situ sebagai pernyataan kepada Musa. Tidak ada. Bapak ini ngomong apa sih, Pak? Mengadakan pengakuan kepada Musa itu dengan tinggikan diri, tidak ada. Gak butuh masuk, Bro. Lo kan mabuk di sini. Pertanyaannya apa jadinya sih? Kayaknya mabuk tua. Ini Bapak ini mabuk tua kayaknya.
pemikiran. Pak Haryo, Satu- Pak Haryo, saya mau tanya Pak Haryo, memang perintah sholat itu mulai kapan kayaknya? Perintah turunnya perintah sholat itu mulai kapan? Uang aku adalah sembahku dirikan sholat. Itu adalah pernyataan badanmu tulis. Ada di dalam ayat apa? Ya? Ada di dalam ayat apa itu perintah mendirikan sholat di dalam kitabmu? Di Coba Taurat. tunjukkan ayatnya. Ya, ayatnya Di mana? Taurat. Di dalam di dalam Taurat, mau di dalam Injil, perintah sholat itu di mana ayatnya? Tuhannya Musa tidak seperti yang tertulis di mu. Bang Haryo, gini loh Bang Haryo. Bang Haryo mohon izin ya. Bang Haryo, mohon izin. Bang Haryo. Bang Haryo mohon izin Bang Goldian. Gini loh Bang Haryo. Bible yang berisi kebohongan itu tidak bisa jadi dasar kebenaran untuk menyalahkan Quran. Di Bible disebutkan Tuhan itu bertanya tentang cara menipu. Nah, kalau yang seperti itu dijadikan dasar kebenaran, maka semua orang di dunia ini akan sesat, Bang. Jadi, Bible itu berisi kebohongan, berisi kepalsuannya Paulus, tidak bisa jadi dasar untuk menyalahkan Quran gitu. Makasih, Bang. Wong Tuhan, aku nambahin ya, Tuhan di Bible aja skripsi kok. Ada ayatnya Tuhan mau uji skripsi. Tulis dapat dipakai sebagai firman-Nya atau sebagai dongengan atau sebagai pernyataan, sebagai tulisan, sebagai coretan tangan manusia. Saya berani. Tuhan berfirman, Elohim berfirman, aku adalah aku, YHWH, Elohim Abraham, Elohim Musa, Elohim Ishak. Itu namaku, itulah sebutanku turun temurun. Anda berani nggak mengutip aku Allah sembahlah aku dengan antaran berfirman Allah berfirman Elohim berfirman. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Pak Haryo, suaranya putus-putus. Pak Haryo, suaranya putus-putus. Aku adalah Allah, aku dirikanlah sholat dengan pengantar Elohim berfirman atau Tuhan berfirman. Kamu sebut, suaranya putus-putus, Pak Haryo. Suaranya putus-putus, Pak Haryo. Jangan sambil emosi deh, jadi suaranya nggak jelas. Makanya tadi juga kan ngos-ngosan, masuk sini ngos-ngosan. Santai aja diskusinya. Coba tunjukkan, ya makanya tunjukkan ayatnya di perintah di dalam Injil kamu, di dalam Taurat untuk mendirikan di sholat. Taha 14, ya. Di Dan mana? di Keluaran 3, Taha 14. Taha 14 itu dari kitabnya siapa? Dari Quran. Nah, Dan dari yang Quran Taurat, kan? Ya, yang dari Taurat Keluaran 3 sampai ayat 14 sampai 15. Masalahnya di Minum mana? air putih dulu, Pak. Minum air putih dulu, Pak. Semua itu pernyataan Keluaran 3 dinyatakan ayat berapa, Pak? Pak, Keluaran ayat 3 ayat 14 sampai berapa? 15. Pak Haryo, menurut Pak Haryo, Yesus itu pernah memanggil Tuhannya sebagai YHWH, kah? Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang dikasihi Tuhan Allah itu caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Dengarkan nih. Allahmu. Sebentar, Pak Haryo, dalam Keluaran 3 ayat 14 dan 15 tidak ada perintah dirikanlah sholat. Bagaimana? Di dalam Keluaran 3 itu tidak ada perintah dirikanlah sholat, Pak. Makanya tadi saya tanya. Kalau di dalam Keluaran ini ada di dalam kitab Taurat atau Injil ada perintah sholat, silakan tunjukkan. Dirikanlah sholat, kata Pak Haryo. Gimana ayatnya? Itulah kami angkat. Mengapa pernyataan pengakuan kepada Musa yang Muhammad tulis itu perintah sembahlah aku, dirikanlah sholat. Seharusnya pernyataan pengakuan kepada Musa
yang ditulis oleh teladanmu adalah atau semakna dengan yang tertulis di Taurat. Pak Haryo, Oke, biar saja ya. Ini gini, Bible itu tidak bisa dipercaya, Pak. Kenapa? Nah, Bible sendiri itu mengatakan bahwa Tuhan itu uji skripsi. Silakan cek ya di dalam Kejadian 18 ayat 17. Di situ dikatakan, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak melakukan ini. Jadi Tuhan itu masih berpikir di dalam Bible, kayak orang mau skripsi. Begitu Pak, bagaimana kita bisa mempercayai kitab yang seperti itu, yang dimana kitab yang seperti itu sendiri mengolok-olok Tuhan. Kejadian 6 menyesalah Tuhan. Gimana Pak Tuhan menyesal? Pak Ade, pernyataan pengakuan kepada Musa yang di Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 itu terkutip dengan Elohim berfirman atau berfirmanlah Elohim. Itu artinya sebagai kutipan firman-Nya itu tidak akan terbantahkan. Muhammad berani tulis di Bang Haryo ini nggak ngerti ya dijawab. 36 pernyataan perkenanan kepada Musa, dia berani tulis awali kola. Bang Haryo, Bible Elohim berfirman. tidak bisa jadi dasar untuk menyalahkan Quran. Bang Haryo. Berkaca dulu. Yang tertulis bisa dibuktikan itu firman atau itu coretan manusia. Kasih saya dong, kayaknya dia jemaat minggu nih. Jemaat aja yang nerangin. Bagaimana cara Ini kelasnya membuktikannya? jemaat nih. Imannya. Oke, silakan Ustaz Tunggul tahan Pak Haryo. Ya, ini kan dia sekelas sama saya nih. Saya perkenalkan diri ya, Mas Haryo, jemaatnya Pendeta Abednego. Al-Quran itu, mari bisa kita buktikan itu adalah firman Allah, ya. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Jelas penurunan wahyunya, verbal revelation dan tertulis. Sebentar Pak Rio, nanti saya tertib kok. Setelah selesai ngomong saya standby. Tetapi ada bahkan seorang pendeta yang jujur, dia bilang gospel bahkan Bible itu kelasnya kelas hadis. Hadis itu di bawah Al-Quran. Kami orang Islam membaca Bible itu pun kelasnya cuma hadis palsu. Di bawahnya hadis lemah. Jadi Bang Bonar benar. Tidak bisa disandingkan Bible untuk mengkoreksi Al-Quran. Begitu Bapak. Sudah Pak. Boleh saya komentar? Oke, silakan yang relevan ya Pak. Ya ada penulis kitab termasuk Nabi Muhammad beliannya suatu pernyataan dengan diawali Tuhan berfirman atau Elohim berfirman atau inilah firman-Nya, ada pernyataan yang bukan firman-Nya. Saya jawab Pak Aryo ya. Pak Aryo, saya jawab ya. Saya jawab secepat aja. Al-Quran itu tidak harus sesuai dengan seleranya Pak Haryo. Begitu. Satu. Audio Bapak buruk Pak, feedback. Kemudian di wahyu Arab sekian tahun kemudian semestinya yang diwahyukan adalah ABC, DEF. Paham nggak? Ya. Betul nggak? Lanjut dulu. Nah, buktinya ada ya. Mau berani tulis ditahan 36 dengan Pak, mungkin yang di YouTube suaranya dulu Pak, feedback Pak, suaranya buruk Pak. Suara Bapak nggak jelas. Pesan yang Bapak sampaikan. Bang jemaat Pak. Nego aja langsung. Ya, jadi gini aja Pak ya. Sebagai bukti nyata, Bapak itu kan selama ini didoktrin bahwa penulis-penulis gospel itu adalah murid-murid Yesus dan saksi mata.
Padahal bukan, Pak. Lukas jujur mengakui bahwa dia hanya mengumpulkan cerita-cerita viral yang beredar di masyarakat. Jadi tidak ada saksi mata. Ketika Yesus mengabarkan penginjilan, itu dia nggak bawa-bawa Gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Artinya itu tulisan tangan manusia. Pengarang Yohanes pun lebih dari satu. Begitu Bapak, silahkan. Saya tambahkan bisa enggak, Bang Aryo? Bang Aryo, perbaiki suaranya dulu lah. Benar dulu ya. Saya tanggal dulu nih. Benar. Seandainya kamu ada kawan. Suaramu nggak jelas. Pak Aryo, suaranya dibenerin dulu, nggak jelas atau dicabut handsetnya. Enggak, ini yang dipertanyakan Pak Haryo ini apa ya tentang tahap 36 ya, tentang tahap 36 itu apa sih sebetulnya yang dipermasalahkan? Tahap Dia sendiri bingung kali. Tahap 36 tertulis kala. Yang kalau dikatakan adalah Allah berfirman atau Tuhan berfirman. Ya, terus di mana ininya? Masalahnya apa? Kenapa? Masalahnya di mana? Kalau ladanmu berani tulis perkenanan kepada Musa dengan kutipan Allah berfirman, mengapa berani tulis kutipan Allah berfirman atau Tuhan berfirman atau tulis kala di pernyataan pengakuan kepada Musa? Baca. Selain di tahap 14, baca 9. Baca Al-Aqsa 30. Tidak ada kutipan terkutip dengan Allah berfirman. Nggak jelas suaranya Bang Aryo, sayang banget. Gini ya, teman-teman ya, jadi Al-Quran itu tidak perlu didikte Bible, yang dimana Bible ini adalah kitab yang banyak kontradiksinya. Bahkan di sini ada jemaat saya, Ustadz Tunggul itu sama Moreh Donditan itu membuat sesi Bible di mana menunjukkan ya kekontradiksian Bible yang beribu-ribu kali. Tolong dong. Keluarin. Ini kok ini ya apa? Iya Pak Aryo, dibenerin dulu mic-nya. Ya, ya saya 66 ayat 23. Keluarin ya saya 66 ayat 23. Oke. Tadi ini dengar sebetulnya begini kok dia teman-teman CIA. Ya, kalian izin menyampaikan dulu kepada Pak Haryo. Pak Haryo itu di atas ayat 36 Allah berfirman, sungguhnya telah diperkenankan permintaanmu Musa. Terus masalahnya di mana? Itulah kutipan bukan nih, Toha 14. Iya, Pak. Tadi dia bilang Toha 436. Kalau tahap 36 adalah bukti Pak Aryo, mic lo benerin dulu buruk suaranya. Berapa Agis Slayer? Ya saya 66 ayat 23. Tahap 36 kutipan yang benar-benar. Pak Aryo, mic-nya dicabut, dicolok lagi. Mic-nya dicabut, colok lagi supaya suaranya bagus. Jangan salah Dia colok nggak pakai tapi. mic kayaknya, dia pakai loudspeaker ini makanya echo atau enggak dia dua device. YouTube-nya nggak dimatikan itu. Pak Aryo, aku taruh backstage dulu. Suara Bapak buruk. 66 ayat berapa, Aki? 23. Oke. Berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Ini Tuhan atau ayat 14 sama. Itulah kenapa deklarasi itu penting dalam monoteis. Nggak ada deklarasinya, lu nyembah berhala. Enak nggak tuh? Enak lah. Tuhan lu kagak nyuruh lu, lu malah lu sembah-sembah. Kan ini Slayer tadi yang dia permasalahkan itu atau ayat 36 ayat tentang firman Allah. Bukan ayat 14. Ayat 14 Umi salah dengar kayaknya. Enggak, Nah, tadi terus nanti yang sekarang permasalahkan pada Musa ayat 36. coba keluarin apa sih atau H36?
Coba lihat dulu. Bukan. Pak Aryo itu pinginnya Quran itu sesuai dengan PL gitu loh. Masa kayak gitu gimana sih? Iya, dia itu ini apa Tritunggal Cabang Melayu itu biasanya begini, yang tadi lihat dari Haryo ini. Tuhan itu tidak pernah memerintahkan hambanya untuk menyembah dirinya. Lah, pakai terjemahan. Gua kasih Hebrew-nya itu nongol semua tuh Tuhan minta disembah. Itu baru Yesaya 66 ayat 23. Belum ada Yeskiel 20 ayat 40. Belum ada Ulangan 10 ayat 3. Belum ada Keluaran 9 ayat 1 sampai 3. Di Hebrew-nya itu Tuhan suruh menyembah umatnya kepada dirinya. Tahu nggak lu? Itu kan nggak tahu lah. Itu kan minta Cabang Melayu. Itu kan yang nggak minta disembah karena di PL Slayer ya. Jadi dia malu-malu. Padahal Yesus sendiri nggak pernah minta disembah gitu. Makanya dia bilang Yesus nggak minta disembah. Ya jelas orang dia manusia kok. Iya, Yesus tahu gitu. Kalau misalnya dia minta disembah, maka dia mesti dibakar. Itu hukum halakhanya begitu. Seperti di Daniel 4 ayat 26. Daniel itu ketika disembah Nebukadnezar langsung kabur karena dia tahu, oh dia ini diberhalakan. Apa dia tahu sampai ke sana? Kagak lah, karena di gereja diajarinya teologi persemakmuran. Ayo berikan hartamu kepada Tuhan, berikan hartamu kepada Tuhan. Ayat-ayat mengenai tauhid nggak dibahas di sana. Itu faktanya. Terima kenyataannya, jangan terguncang iman lu Haryo. Berarti gue beruntung dong. Pendeta gue nggak pernah minta perpuluhan nih, pendeta Abednego. Ya, beruntung ini malah banget, beruntung banget. Pendeta store ke Penatua ini. Tekor nih pendetanya. Coba Goldian itu dikasih kesempatan Pak Haryo bicara, jangan sampai kita kesannya keroyokan coba. Suaranya, ya kasihan tuh. Benerin dulu Pak Haryo. Atau karena sinyalnya kali ya? Sinyalnya jalan sini nih. Putus-putus Pak Haryo. Iya, sinyalnya kurang bagus nih, cuma satu strip. Bukan Pak Haryo, YouTube-nya dimatikan, double. Ulangi lagi. Masuk stream ya. Haryo pakai headset nggak Pak Haryo? Enggak pakai handset. Ah itu dia sebabnya. Coba pakai headset Pak, suaranya jadi nggak berbenturan, putus-putus keluarnya. Enggak, suara Pak Haryo kalau bentrok, tapi kalau misalkan dia sendiri bagus, dia sendiri. Sama, ini nyampe ke sini juga putus-putus nih. Pakai handset Pak, pakai handset. Ada handset nggak? Handsetnya lagi out. Oke. Ya mungkin. Oke. Ya Pak Haryo. Oke. Nah, berhubung Pak Haryo ini ada kendala di mic-nya, mungkin live kita sore hari ini kita akhiri di sini dulu ya, teman-teman. Terima kasih. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan nih, rekan-rekan, buat penutup. Nggak ada, aku aja kalau gitu. Hehehe. Nah, jadi ini Haryo, lu nggak bisa ngomong tapi lu bisa dengar, gue yakin. Pelajari ya Haryo, ini lu apa namanya Alkitab lu tanpa doktrin, tanpa dogma. Baca itu tekstualnya, baca yang benar. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, kagak ada penyembahan dan peribadahan kepada Yesus, itu kagak ada. Bahkan Saul Tarsus itu Saul Tarsus itu nggak nyembah Yesus, Haryo. Sakit lu kalau tahu itu kenyataannya. Nggak nyembah dia ke Yesus. 12 rasul juga nggak nyembah Yesus. Yang terekam di otakmu itu kan Yesus hanya sebagai utusan. Tidak lebih dari itu. Apa yang gua ini sama persis seperti apa yang Saul Tarsus bilang. 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah. Lalu nanti berikutnya di frasa keduanya hanya ada satu Tuhan. Terus nanti di Kisah Para Rasul 2 ayat 26. Hanya ada satu sesembahan. Allah lah yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Lah masa Tuhan dibuat? Kan nggak gitu. Ini Saul Tarsus yang ngomong. Gua hanya menyampaikan, gua hanya memperpanjang apa yang Saul Tarsus sampaikan supaya nggak dipelintir-pelintir oleh para pendeta-pendeta
pemuja teologi persemakmuran. Mohon Tapi maaf gua ya tahu, Pak tapi Haryo, berhubung suara Bapak buruk banget di sini ya, tidak dengar apa-apa. iya, lo jangan mentang-mentang gua ini penatua terus gua penatua dari muslim terus lu nggak suka gitu. Apa yang gua omongin ini kebenaran. Baca Biblos lo. Kagak ada di sana nyembah-nyembah Yesus, apalagi firman. Firman itu dalam LAI, dalam Biblos lo yang nyampe ke Indonesia per tahun 1600. Itu kata firman baru 60 tahun di Indonesia. Dulunya apa coba? Dulunya kalimat itu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah kalimat. Kalimat bersama-sama dengan Bapa. Dan Bapa adalah pada mulanya apa? Dan kalimat adalah ilah. Alah. Itu Van Hessel 1646. Terjemahan dari siapa? Dari VOC. Brouwerius tahun 1651. Terjemahan dari siapa? Dari VOC. VOC cabut nyampe ke Belanda, Belanda ngasih ke LAI. Dulu namanya bukan LAI tapi lembaga apa gitu. Ini aku punya datanya itu. Ya dapat amunisi dari Penatua juga. Aku share ya. Ini di akhir dia. Nih, lu lihat nih kenyataannya. Nah, ini ya, ini kalau masuk ke JCC ini. Ini. Oke. Nah, ini. Nah, lu lihat di sini tuh, lu baca tuh. Pada mulanya adalah kalimat, dan kalimat adalah sama ilah ini harusnya, dan ilah adalah kalimat bukan firman. Apa nggak sedih? Tuhan lu berbentuk teks. Oke, mungkin itu dulu ya. Nah, gitulah teman-teman. Oh ya, kawan-kawan jangan lupa subscribe channelnya teman-teman juga ya. Di sini ada Bang Bonar Marasi, channelnya Bonar Marasi. Saya sudah subscribe. Bang Trium Slayer, kita pasti dapat banyak amunisi dari kedua mujahid kita. Dan tentunya Umi Dini ZCC Official ya. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir di sini yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya untuk sahabat semua yang hadir di love comment ini ya. Kita mungkin jumpa lagi di Zoom ZCC ya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, nasru minallah wa fatun qarib. Oke, silakan. Nah, demikianlah saudara semuanya, kita sudah dengarkan diskusi yang cukup panjang ini ya. Dan tentunya ini sangat menarik bagi kita, karena kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara Kristen ini akan selalu berasumsi untuk menjelaskan atau meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Padahal mereka mengakunya Tuhan mereka adalah Esa, namun ternyata di dalam penjelasan keesaan tersebut mereka bagi-bagi ya. Maka itu secara akal pikiran, logika yang sehat otomatis tertolak ya, karena kita tahu bahwa di dalam ajaran Islam yang namanya Tuhan itu adalah Esa ya, tunggal, satu, dan itu tidak bisa dibagi dan tidak terbagi-bagi ya, karena Esa atau satu di sini bukanlah satu di dalam matematika ataupun fisika ya, yang bisa dibagi. Nah, seperti itulah pemahaman kalau di dalam Islam ya, yang namanya Esa itu yang tidak bisa dibagi dengan cara dan bagaimanapun juga. Jadi sangat berbeda sekali ya dengan pemahaman saudara-saudara Kristen ini yang mengatakan Tuhan mereka Esa, tetapi nyatanya mereka menjabarkannya atau mendeskripsikan Tuhan itu sendiri. Maka itu bukanlah bisa kita sebut sebagai Tuhan yang Esa ya. Dan begitu juga di kekeliruan para saudara Kristen ini adalah ketika meyakini yang namanya Tuhan tersebut apabila tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dijelaskan, maka otak dan pikiran mereka tidak bisa menerima ya, sesuatu yang tidak berasal dari apa-apa dan tidak seperti apa-apa.
bisa menciptakan alam semesta ya dengan segala isinya. Nah, jadi otak mereka tidak bisa menerima Tuhan seperti itu. Berbeda dengan kita di Islam yang kita sudah paham bahwa Allah tersebut memang tidak berwujud dan tidak seperti apa-apa. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan diskusi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan tentunya yang terpenting adalah semoga kita semua sebagai umat muslim akan terus selalu meningkatkan iman serta ketakwaan kita ya, karena semakin hari semakin terbukti bahwa hanyalah Islam agama yang benar, agama sebagai petunjuk untuk dunia dan akhirat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.